Dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB kemarin, saya pastikan 2 orang anggota KKB terluka parah akibat tertembak. Keduanya tidak mungkin dapat melarikan diri jauh dari perkampungan. Kemungkinan besar mereka bersembunyi di salah satu rumah warga yang masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Keduanya masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat penganiayaan warga sipil. Melakukan penggeledahan setiap rumah bukan tidak mungkin kami lakukan, namun itu akan menimbulkan dampak ketakutan bagi masyarakat lainnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan perkampungan. Berbagai cara negosiasi pun pendekatan persuasif sudah kami lakukan, namun semuanya gagal. Masyarakat enggan memberikan informasi. Mereka takut akan menerima konsekuensi balas dendam dari KKB lainnya. Kami pun menghentikan pencarian dan keluar dari perkampungan. Sebelum keluar, saya mendekati salah seorang warga masyarakat yang paling bersemangat membantah keberadaan KKB. Dengan sopan, saya memohon agar ia segera melaporkan jika suatu saat ke depan KKB memasuki perkampungan mereka. Ia menganggukkan kepalanya, walau saya tahu itu tidak akan dilakukannya. Saya tetap mengucapkan terima kasih dan kemudian bergerak keluar dari perkampungan. Kami bergerak ke arah perkebunan warga yang tidak jauh dari perkampungan. Beberapa perkebunan warga kami kelilingi, walau tidak mengerti apa yang saya lakukan. Keempat rekan saya tetap mengikuti saya dengan semangat juang yang tinggi. Usai berkeliling, kami kembali ke pos pemantauan di perbukitan yang jaraknya lebih kurang 2,5 km dari perkampungan. Pukul 06.30 pagi keesokan harinya, dengan teropong saya mulai melakukan pengamatan ke arah perkebunan warga. Satu persatu perkebunan warga saya amati sambil mengingat-ingat tanaman apa yang ada di sana, sesuai apa yang kami lihat kemarin. Pukul 07.15, beberapa orang warga terlihat mulai datang menuju kebun mereka. Ada yang memandang jagung, ubi, pisang, dan ada yang sekedar memperbaiki pagar kebunnya. Beberapa saat kemudian datang lagi seorang laki-laki dan masuk ke arah kebunnya. Kemudian ia memetik beberapa jenis daun-daunan dan memasukkannya ke dalam tas nokennya. Dari posisi daun tanaman yang dipetiknya, saya tahu dia memetik daun ude dan daun Gatalaporka. Daun ude terkenal sangat ampuh mengobati luka, terutama untuk menghentikan pendarahan. Sedang daun Gatalaporka digunakan sebagai obat untuk mengurangi rasa nyeri dan obat penurun panas. Kemungkinan besar daun-daunan tersebut akan digunakan untuk merawat anggota KKB. Kemungkinan besar daun-daunan tersebut akan digunakan untuk merawat anggota KKB yang terluka. Saya memerintahkan rekan prajurit untuk mengikuti arah pulang laki-laki tersebut dan mencari tahu posisi rumah tempat tinggalnya. 1,5 jam kemudian, rekan prajurit pun kembali. Pukul 19.30 malam, kami bergerak menuju sebuah rumah. Sesuai pantauan rekan saya, dengan cepat, senyap, dan tepat, kami berhasil mendekati Honai, tempat persembunyian KKB. Setelah melumpuhkan satu anggota KKB lain yang berjaga di halaman Honai, kedua orang anggota KKB yang bersembunyi dapat kami tangkap tanpa perlawanan. Heboh, jebak prajurit dengan satu surat damai. Komandan hingga 3 anggotanya tumbang termakan perangkapnya sendiri. KKB masih gencar melakukan aksinya. Tak cukup hanya melakukan penyerangan dengan senjata, tapi juga berupaya melakukan jebakan-jebakan yang intinya ingin membinasakan aparat TNI Polri. Siang itu, usai bersih-bersih di area pos keamanan, saya bersama beberapa personel tengah menikmati kopi dan ubi rebus saat datang 2 orang warga yang sudah kami kenal menghampiri kami. Bergabung sambil menikmati ubi rebus, salah seorang warga, sebut saja Pak Wakir, sambil menyodorkan secari kertas, terlibat mengatakan bahwa baru saja didatangi 4 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Para anggota KKB tidak banyak bicara, hanya menitipkan sepucuk surat pada Pak Wakir untuk diserahkan kepada aparat TNI yang berada di pos keamanan. Setelah surat kami baca berulang, baru kami pahami inti surat dari komandan lapangan KKB ini. Sang komandan KKB ingin memberikan banyak info dan peta kekuatan KKB. Listrik Awan bukan nama sebenarnya.
dan juga keinginan sang komandan dan anggotanya untuk menyerahkan diri dan keluar dari KKB. Tetapi dengan syarat memberikan bahan makanan dan sejumlah uang. Antara percaya dan tidak, waspada tetap harus dijaga. Setelah atur siasat, keesokan hari, pukul 08.00 pagi, 4 orang rekan berkemas membawa bahan makanan dan menuju titik yang sudah ditentukan pihak KKB. Pinggiran hutan di Kampung Kayu bukan nama aslinya, yang berjarak kurang lebih 3 km dari pos. Tapi 3 jam sebelumnya, 8 personel prajurit handal sudah menyebar di sekitar titik. Sebut saja tim 8, 5 menit berikutnya, saya dan 4 rekan mengekor tim pembawa bahan makanan. Tim pembawa bahan makanan sampai lebih dulu di Kampung Kayu, di pinggir hutan. Tim tersebut berhenti dan meletakkan beberapa kantong bama di tempat yang lebih tinggi dan terbuka, serta menancapkan bendera merah putih. Berikutnya tim kami sedikit menjauh mencari tempat teraman. Tim kami juga sudah berada di posisi jarak tembak yang sangat pas. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit, keluar beberapa pria dari dalam hutan. Pria terdepan membawa bendera bintang kejora, yang saya perkirakan sebagai komandan lapangan KKB. Tanpa rasa ragu, beberapa pria tersebut mendekati kantong-kantong bama yang memang dengan sengaja diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Seakan ingin memastikan itikat baik para anggota KKB ini, 2 rekan tim bama keluar dari persembunyian, tetap dalam kondisi waspada. Namun tiba-tiba saja beberapa anggota KKB tersebut langsung tiarap dan menghamburkan puluhan amunisi dari senjatanya. Para anggota KKB terus memberondongkan senjatanya ke arah tim bang. Tim bama tak terlihat melakukan tembakan balasan. Merasa di atas angin, 4 anggota KKB tersebut berdiri dan terus menembakkan senjatanya. Namun hal yang tak mereka sangka-sangka, namun sudah kami duga, terdengar bunyi beberapa letupan senjata yang sudah kami hafal betul, ditembakkan dari para prajurit handal tim 8 mengarah pada 4 anggota KKB tersebut. Tak sempat menghindar, keempat pria KKB langsung ambruk ke tanah, tewas seketika tanpa sempat menikmati berkantong-kantong bahan makanan yang memang sengaja kami bawa untuk dibagikan ke warga Kampung Kayu. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.